Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Aji di channel kami Koas Kopong Intro. Ya, kali ini kita berada di edisi Kocak, Koas Bercakap, melanjutkan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, Dr. Mahrani Lubis, konsultan alergi imunologi anak. Iya. Oke. Eh, ini buka masker atau nggak usah, Dok? Enggak usah. Nggak usah ya? Oke. Nanti nggak kelihatan gantengnya, Dok. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Dok ya. Oke. Eh, mengenai imunologi, mungkin kita akan bahas tentang SLE, Dok ya, Boleh. atau bahasa awamnya lupus. Oke, Dok. Sebelumnya kita kenalan dulu, Dok ya. Boleh, Dok, dikenalkan ke penonton kita, Dok? Halo, saya Dr. Mahrani Lubis, spesialis anak, konsultan alergi imunologi. Saya staf pengajaran tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan bertugas juga di Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan. Oke, itulah perkenalan singkat ya. Lanjut, kita ke materinya, Dok. Sebenarnya SLE ini apa sih, Dok? Nah, SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, atau kalau di bahasa Indonesia kan Lupus Erythematosus Systemic, itu adalah penyakit akibat dari proses autoimun. Autoimun itu maksudnya di sini adalah bahwa tubuh kita itu kan punya prajurit ya, ibarat antibodi prajurit lah kalau bahasa awamnya. Nah, si prajurit ini harusnya itu menyerang musuh dong. Nah, tapi pada pasien-pasien atau pada kondisi autoimun, si prajurit ini bukan hanya menyerang musuh, tapi juga dia akan menyerang temannya sendiri. Nah, maka akan terjadi berbagai kerusakan di dalam tubuh akhirnya akibat dari kerjaan dari si prajurit yang tidak mampu membedakan mana kawan mana lawan tadi. Nah, seperti itu. Untuk lupus itu sendiri, gejalanya itu macam-macam. Lupus itu dikenal juga dengan penyakit seribu wajah. Kenapa dibilang seribu wajah? Karena nggak bisa, dia tidak punya kekhasan sendiri untuk lupus ini. Nah, jadi kalau misalnya demam berdarah demam berdarah itu kan demam tinggi mendadak sekian hari, ya kan? Kemudian nanti akan turun yang fase pelana kuda, misalnya itu kan udah khas ya, kemudian bisa diperiksa rampelit segala macam. Nah, kalau untuk lupus itu tidak ada yang menjadi khasnya lupus ini, yang menjadi tanda patok mnemonik itu tidak ada. Cuman mungkin untuk menegakkan diagnosisnya nanti itu ada kriteria-kriteria yang dipergunakan seperti itu. Oke, jadi mungkin Aji simpulkan, Dok ya, yang Aji dapat kalau lupus ini sebenarnya tubuh kita kan ada prajuritnya. Nah, yang prajurit ini dia menyerang temannya sendiri yang harusnya berfungsi untuk menyerang musuh, tapi dia menyerang teman sendiri gitu, Dok ya. Iya, benar. Oke. Terus selanjutnya mungkin dari normalnya dulu, Dok, untuk si prajurit ini atau imunnya ini gimana, Dok? Nah, kalau untuk sistem imun kita yang normal itu kan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Normalnya kita kan kalau misalnya ada masuk patogen, ya, patogen yang tidak membahayakan, itu tubuh tidak akan memberikan reaksi yang berlebih. Dia akan membentuk toleransi, ya, supaya untuk bisa hidup bersama. Contohnya apa? Kita makan setiap hari. Makanan yang kita makan atau minuman itu kan sebetulnya adalah benda asing bagi tubuh kita, tapi kita nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena tubuh mampu menangkap sinyal bahwa itu aman, it's okay. Itu tidak membahayakan tubuh kita tidak terancam. Tubuh kita tidak merasa terancam dengan makanan yang kita konsumsi. Itulah dalam kondisi normal. Maka tubuh membentuk namanya toleransi. Nah, pada beberapa kondisi tubuh mampu memberikan reaksi yang berlebih jika dia mungkin merasa terancam.
Misalnya kita makan makanan yang terkontaminasi dengan bakteri misalnya. Pada kasus misalnya typhoid, demam typhoid. Nah, kuman yang masuk bersama makanan, maka tubuh mengenali itu bakteri yang ada di dalam makanan, memberikan reaksi. Reaksinya apa? Itulah demam, kemudian ada masalah saluran cerna, diare, ya pada pasien-pasien tifoid. Nah, itulah dia kondisi normal. Ya, jadi itu masih normal. Kalau ada masuk yang membahayakan, tubuh memberikan reaksi, itu masih dalam kondisi normal. Nah, pada orang yang autoimun, pada orang yang lupus, tidak ada musuh pun, sel tubuh dia sendiri pun itu dijadikan musuh oleh dia. Kenapa? Nah, ada banyak penyebabnya. Kenapa? Yang pertama mungkin dari asal mula pembentukan si sel tentara itu tadi. Ya, di sini saya mungkin coba bicara mengenai sel B yang lebih berperan dalam pembentukan antibodi. Ya, kita sama tahu bahwa sel B nanti akan menghasilkan plasma yang nanti akan membentuk antibodi. Ya, nah sel B ini kan diproduksi dia di sumsum tulang, semua sel ya, sel T dan sel B diproduksi di sumsum tulang, kemudian nanti sel T akan untuk maturitasnya dia pindah ke timus, sementara si sel B dia tetap di sumsum tulang, nanti setelah aktif, dia setelah matur dia baru keluar ke sirkulasi, ya. Nah, sel-sel ini baik sel T ataupun sel B sebetulnya dari pabriknya sebelum mereka diperbolehkan keluar, mereka harus lulus dulu uji seleksi. Jadi ada 2 tahap uji untuk sel-sel imun di dalam tubuh kita. Ada namanya negative selection dan positive selection. Apa itu? Negative selection itu adalah si sel, kita cerita sel B ya, sel B yang sudah diproduksi, dia akan diperkenalkan dengan sel tubuh, ya, host cell. Nah, diperkenalkan sel tubuh, dia harus mampu tidak memberikan respon apa-apa. Terus? Sampai itu paham ya? Harus mampu tidak memberikan respon. Dia lulus di sini, dia akan pindah ke positive selection. Di positive selection, dia akan diperkenalkan dengan antigen yang bukan dari tubuhnya. Di sini dia harus bisa mengenali bahwa ini musuh. Dia akan memberikan reaksi. Nah, sel tubuh kita yang melewati kedua proses ini, itulah yang lolos, itulah yang sel normal. Nah, kalau misalnya ada sel tubuh yang tidak melewati salah satu atau keduanya dari ini, itu akan mengalami apoptosis. Apoptosis. Dia akan krisis, akan mati sendiri. Oh gitu. Itu normalnya. Cuman terkadang memang ada sel yang lolos. Dia negatif selection-nya nggak berhasil, tapi dia bisa lolos. Kenapa bisa lolos? Wajar. Karena dalam setiap hari itu jutaan sel yang harus mengalami proses ini. Jadi terkadang ada yang lolos. Ya, nah. Sel yang lolos ini, itulah nanti yang bisa kita deteksi dengan pemeriksaan anti-nuklear antibody. Nah, pada pasien-pasien autoimun, anti-nuklear antibodinya itu akan meningkat. Saya katakan meningkat kenapa? Karena pada orang normal pun itu bisa kita dapatkan, tapi enggak banyak. Paling hanya sekitar 5 sampai, ada yang bilang sampai 20% itu masih normal. Tapi lebih dari itu baru dikatakan kita memiliki proses autoimun. Nah, itulah normalnya. Oke dok. Panjang dok ya ini prosesnya. Kalau ceritanya, memang kalau cerita autoimun imunologi memang agak-agak. Padahal udah baru awal tapi udah pusing gitu. Mungkin itu kalau bicara normalnya mungkin ya kira-kira seperti itu. Jadi yang normalnya itu memang sel tubuh kita harus tahu, bisa membedakan yang ini musuh, yang ini lawan. Jadi yang ini kawan. Tahu dari mana dia? Karena dia ibaratnya kalau kita istilahkan dengan bahasa awam ya,
karena dia dulu sudah pernah sekolah. Itu sekolahnya di sumsum tulang. Di sekolah itu dia diperkenalkan yang kalau kamu ketemu ini kawan, kalau kamu ketemu ini lawan. Nah, jadi yang lulus sekolah itulah yang berfungsi sebagai sel prajurit yang baik. Oh, gitu dong. Nah, cuman kadang ada yang yang ada sekolahnya nggak bener bisa lulus juga. Nah, yang sekolahnya nggak bener bisa lulus ini. Nah, inilah yang mengacau di tubuh kita. Oke dok. Kalau dianalogikan kayak gitu baru ngecun dong. Oke. Dan tapi memang imunologi itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk dipahami. Oke dok. Selanjutnya mungkin untuk etiologinya dok. Etiologi tersering SLE ini apa dok? Nah, untuk penyebab terseringnya dikatakan etiologi masih belum diketahui sih. Oh, belum diketahui dok? Belum diketahui, ada banyak dugaan-dugaan. Adanya disangkakan peran genetik. Tapi untuk genetik ini sendiri juga nggak bisa jadi patokan, tidak juga menentukan. Dia hanya menjadi faktor risiko, bukan sebagai suatu faktor penyebab, bukan sebagai etiologi. Jadi nggak bisa. Jadi memang masih belum diketahui sih penyebab pastinya. Ada katanya yang mengatakan adanya mutasi gen. Tapi mutasi gen itu sendiri juga masih belum diketahui apakah itu memang berperan penting. Karena pada beberapa kasus ada terjadi mutasi gen, tapi dia tidak mengalami gejala klinis lupus. Jadi masih belum diketahui penyebabnya. Oke. Jadi untuk penyebab pastinya itu belum diketahui dok ya? Iya. Tapi tadi ada faktor risiko ya. Mungkin untuk faktor risiko sendiri apa aja dok? Nah, faktor risikonya itu tadi dari masalah genetik ya. Jadi kalau misalnya ada seorang ibu dan wanita dengan lupus, maka anaknya mungkin untuk menderita penyakit lupus juga. Nah, salah satunya itu. Kemudian memang dikatakan juga bahwa anak perempuan itu lebih sering dibandingkan anak laki-laki. Nah, kemungkinan di situ ada peran dari hormon estrogen. Ya. Jadi dikatakan bahwa hormon estrogen itu dia mampu berikatan dengan reseptor estrogen yang ada di sel-sel di permukaan selnya si prajurit ini sehingga bisa ibaratnya membangunkan si prajurit. Jadi si prajurit ini jadi hiperreaktif. Nah, makanya kasus lupus itu paling sering terjadi di awalnya itu onset awalnya itu pada usia pubertas. Oh, pada usia pubertas ya. Kalau pada anak-anak mungkin dok? Pada anak-anak kalau yang usia pubertas tadi itu iya. Nah, cuman kalau untuk anak yang lebih kecil itu ada. Ada dok? Ada. Kami pernah punya 2 kasus, yang satu anaknya masih terdiagnosis awal umur 5 tahun malah. Kemudian yang satu lagi umur 8 tahun. Nah, untuk anak-anak yang dengan gejala atau sudah memang terdiagnosis lupus di usia yang sebelum pubertas, itu ada beberapa macam penyebabnya. Bisa karena obat-obatan. Jadi lupus ini bisa juga muncul dipicu dari obat-obatan. Tapi sayangnya kita untuk pemeriksaan lupus karena obat-obatan, drug induced lupus, itu masih belum bisa. Untuk melakukan pemeriksaan itu harus dikirim ke Amerika laboratoriumnya. Jauh dok ya? Jauh dan memang. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah yang salah satu penyakit imunodefisiensi primer. Jadi ada defisiensi, ada gangguan di komplement gitu. Nah, selanjutnya dok, untuk tanda mungkin bahwa dia nih ada lupus gitu, ada nggak sih dok? Tanda-tandanya gitu? Tandanya ada. Cuma tadi seperti saya bilang, untuk tanda patok mnemonik yang tanda pasti dia lupus itu tidak ada. Nah, untuk menegakkan suatu penyakit lupus itu kita menggunakan kriteria diagnostik dari American College of Rheumatology atau ACR. Itu ada 11 tanda, 11 kriteria. Nah, dari 11 kriteria itu harus ada minimal 4. Minimal 4 dok? Harus ada minimal 4. Nah, itu apa saja? Itu ada ruang malar.
ruam malar atau kita sebut juga butterfly rash. Kenapa dikatakan butterfly rash? Karena dia memang bentuknya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu. Ruam malar itu dia di wajah, Di wajah. ya, dia khas seperti kupu-kupu. Nah, adanya ruam malar. Kemudian ada photosensitivity. Photosensitivity ini bagaimana? Yang kalau misalnya dia pergi keluar terpajan sinar matahari, itu wajahnya akan merah, semakin memerah. Tapi kalau sudah kembali ke ruangan yang redup itu akan hilang lagi. Gitu. Tapi bedakan dengan model orang-orang yang kulit putih, yang kalau kena matahari keluar itu dia kayak udah rebus wajahnya. Nah, itu beda ya. Itu beda. Nah, kemudian ada lagi oral ulcer. Adanya ulkus di mulut. Biasanya ini ulkusnya di langit-langit. Nah, itu kayak sariawan atau gimana? Seperti sariawan, cuman bedanya kalau pada lupus dia tidak nyeri. Khasnya ini tidak nyeri. Kalau kita sariawan kan sakit ya. Ini khasnya tidak nyeri. Jadi terkadang ini baru didapatkan saat pasien datang berobat ke dokter. Nah, kita kan biasa rutin tuh periksa mulut juga kan, coba lihat. Nah, situ baru pada kita ngelihat loh, Bu ini udah berapa lama? Biasa orang tuh nggak tahu. Karena anaknya nggak ada ngeluh. Nah, kemudian lagi tadi yang udah ya, ruam malar, fotosensitivity, oral ulcer, artritis, radang sendi. Di sini artritis ya, bukan artralgia. Kalau artralgia kan hanya nyeri-nyeri sendi. Artritis kita memang dapatkan tanda-tanda inflamasi sendi. Dia ada nyeri, ada bengkak. Paling tidak nyeri, bengkak, dan susah bergerak. Ya, mungkin bisa teraba hangat, bisa, tapi bisa juga tidak. Ya, itu bisa kita dapatkan adanya artritis. Kemudian serositis. Serositis ini bisa berupa perikarditis atau efusi pleura, efusi perikard. Ya, ini tahunya dari mana? Selain dari gejala klinis, dia mungkin pasiennya sesak. Ya, kita lakukan pemeriksaan radiologi. Ya, kemudian ada keterlibatan hematologi. Keterlibatan hematologi ini yang paling sering adalah anemia. Anemia di sini biasanya dia lebih ke HIHA karena autoimun. Autoimun hemolytic anemia. Ya, atau nanti kalau misalnya praktek di perifer daerah pinggiran yang tidak dengan laboratorium yang lengkap, bisa deteksi aja dia apakah ini mungkin suatu hemolytic anemianya. Ya, kalau ada kecurigaan ke arah situ. Kemudian adanya keterlibatan ginjal. Keterlibatan ginjal di sini kita lihat adalah adanya proteinuria. Proteinurianya ini lebih dari 0,5 gram per 24 jam. Atau kalau misalnya nggak bisa kita periksa kadarnya dalam 24 jam pakai dipstick, itu positif 3 atau lebih. Minimal dia positif 3. Jadi positif 3 atau positif 4. Di situ berarti sudah dengan keterlibatan ginjal, berarti ginjalnya sudah ikut kena. Kemudian bisa dengan keterlibatan persarafan. Jadi kita cukup sering mendapati pasien lupus masuk awalnya itu dengan kejang, dengan tidak sadar. Ternyata penyebabnya itu adalah dari lupusnya. Jadi lupusnya nggak terdeteksi. Nah, kemudian pemeriksaan laboratorium imunologinya ya, bisa lihatlah sel-sel imunnya. Pemeriksaan untuk autoimun tadi seperti ada namanya anti dsDNA, jadi banyak sekali pemeriksaan imunologinya. Kemudian ada nilai ANA, anti nuklear antibody. Nah, itu harus diperiksa. Tadi seperti saya bilang untuk menentukan apakah memang betul ada respon atau reaksi autoimun di dalam tubuhnya atau tidak. Ya. Kemudian satu lagi lupus diskoid. Lupus diskoid itu adalah adanya itu di kulit kita lihat dia kayak papul-papul merah-merah. Biasanya itu paling sering dijumpai di ujung-ujung ekstremitas tangan, kaki.
dan di kepala. Di kepala juga dok. Di kepala juga. Itu makanya pasien-pasien lupus biasa rambutnya rontok. Oh gitu dok. Nah, gejala awalnya itu bisa yang dikeluhkan adalah rambutnya rontok. Jadi kita beginikan saja udah berguguran. Atau dia kadang mengeluh itu bangun tidur, di bantalnya itu banyak sekali rambutnya rontok. Nah, seperti itu dia kalau untuk menegakkan diagnosisnya. Kalau untuk kami sebagai dokter umum gitu dok, untuk screening awalnya itu gimana dok? Untuk screening awalnya lihat saja yang tadi itu, ya. Kalian dapatkan 4 saja dari yang 11 tadi, itu kalian sudah bisa curigai sebagai lupus. Atau itu kan tadi kriteria dari ACR. Ada namanya kriteria dari SLICC. Ya, kriteria SLICC ini dia lebih sederhana. Dia membagi kriterianya itu menjadi kriteria klinis dan kriteria imunologis. Imunologis ini dia lebih ke laboratorium. Jadi kamu dapatkan 4 gejala, tapi harus ada salah satu harus melingkupi kedua kriteria itu ya. Nggak bisa 4 gejala di klinis aja, itu nggak bisa. Tapi misalnya 3 di klinis, 1 di laboratorium, itu oke. Nah, kriteria klinisnya apa? Mirip dengan yang tadi adanya ruam malar, mirip dengan yang di ACR ruam malar, lupus diskoid, oral ulcer, kemudian artritis, rambut rontok. Nah, itu kalian dapatin plus kriteria imunologisnya. Pasiennya anemia. Anemianya apa? Dari gambaran darah tepi, kesan ada lisis misalnya, ya. Nah, itu kalian bisa curigai dia sebagai SLE, lupus. Atau misalnya kalian dapati pasien anemia dengan periksa urin ada protein urianya, nah itu juga kalian bisa curigai sebagai lupus. Ada minimalnya gitu nggak dok? Kriteria yang harus ditemukan gitu? 4 tadi. 4 Kalau aja. pakai SLICC sama 4, tapi harus ada melingkupi kedua bagian kriteria imunologis dan klinisnya tadi, gitu. Nggak bisa cuman di klinis aja 4-4-nya. Oke. Terus mungkin balik ke faktor tadi dok ya. Itu kalau bayi yang prematur gitu, itu ada faktor resiko tersendiri gitu kan? Oh enggak. Enggak ya? Tidak. Kalau untuk bayi prematur tidak ada risiko untuk ke lupus sih, tidak. Karena kalau kan memang di keluarganya tidak ada riwayat lupus ya. Gitu. Oke. Cuman mungkin yang perlu diketahui adalah misalnya nanti kalian sebagai dokter bahwa kalau seorang ibu lupus yang hamil itu melahirkan bayinya harus di rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Kenapa? Karena nanti bayi yang dilahirkannya itu berisiko untuk memiliki gejala lupus, neonatal lupus. Tapi yang paling dikhawatirkan itu adalah pada bayi itu adanya antibodi ya yang bisa nempel di jantung bayinya. Jadi bayi biasanya itu dalam 7, kalau misalnya memang ada antibodi tersebut yang nempel di bayinya, itu bisa menyebabkan kematian mendadak bayi dalam usia 72 jam. Jadi caranya bagaimana? Harus di rumah sakit melahirkannya, yang rumah sakit yang memiliki fasilitas EKG untuk bayi. Karena kita harus EKG untuk lihat apakah ada gangguan gelombang listrik antara listrik di bayinya. Rata-rata itu punya dok EKG bayi itu? Rumah sakit? Enggak semua rumah sakit punya. Karena kalau untuk bayi neonatal itu kan kecil ya ukurannya ya, jadi enggak semua, makanya di rumah sakit besar ya kalau mau rujuknya. Nah, berarti itulah pentingnya pemeriksaan pada kehamilan dok ya? Iya. Oke, lanjut dok ya. Untuk tata laksananya mungkin dok, untuk kasus lupus ini itu bisa diobati atau bisa dikontrol gitu dok? Nah, penyakitnya. Yang pertama perlu ditekankan bahwa tidak ada istilah sembuh pada pasien lupus. Yang ada adalah kita kendalikan. Ya, kenapa tidak ada istilah sembuh? Kalau sembuh itu misalnya kan pasien kena tifoid, diberi antibiotik,
kuman mati, hilang, sembuh, selesai. Nah, sementara kalau pada kasus lupus, tadi seperti saya jelaskan di awal, ini kan karena masalah si sel prajurit ini yang nggak lulus sekolahnya tadi. Itu kan yang bagian dari tubuh kita. Nggak mungkin itu kita hilangkan. Ya kan? Jadi yang ada adalah kita kendalikan supaya tadi si prajurit yang hiperreaktif tadi, yang tidak terkontrol tadi, supaya dia bisa tenang. Nah, itulah makanya untuk pasien-pasien lupus butuh pengobatan jangka panjang. Kalau di dewasa mungkin bisa ada beberapa pasien yang akhirnya bisa lepas, tapi umumnya sih tidak sampai lepas benar obat-obatnya. Jadi pengobatannya adalah seumur hidup. Obat-obatnya apa? Kita menggunakan pilihan pertama kita adalah menggunakan steroid. Nah, kemudian selain steroid itu kan kita tahu ya efek sampingnya. Kalau pemakaian jangka panjang ya bisa hipertensi, belum lagi Cushing ya, segala macam. Nah, jadi nanti untuk membantunya supaya kita bisa mengurangi jumlah dosis dari si steroid, ya kita menggunakan sparing agent namanya. Yang untuk bantu mengurangi dosis ini itu adalah obat-obat golongan imunosupresan. Nah, itu seperti misalnya azathioprine, kemudian mycophenolate, ada lagi siklosporin. Nah, itu kita menggunakan yang seperti itu. Jadi aman untuk dipakai jangka panjang, dan kita harapkan efek samping dari si steroid ini juga tidak akan muncul. Tetapi tentu dengan kita harus lakukan pemantauan berkala terhadap efek samping dari penggunaan obat-obat ini, karena bagaimanapun obat jangka panjang juga kan akan menimbulkan reaksi sedikit banyaknya di tubuh kita. Mungkin untuk kami dokter umum itu tata laksana awalnya dok pada kasus ini. Nah, kalau untuk lupus, tata laksana awalnya mungkin yang paling sering itu adalah kalian atasi simptomnya, gejalanya. Umumnya pasien lupus itu datang ke dokter dengan gejala demam berulang atau demam prolonged fever, demam yang tidak sembuh-sembuh, tidak turun-turun demamnya. Ya, saya dapat beberapa kasus seperti itu ditangani di rumah sakit daerah itu sebagai demam tifoid, tapi sudah 2 minggu nggak juga respons, baru kemudian mereka kirim, disitulah dapat lupus. Jadi kalau kalian dapat pasien dengan demam terus menerus, sudah diberi obat segala macam antibiotik nggak respons, pikirkanlah mungkin ini ada masalah autoimun. Nah, itu kalian atasi. Kemudian juga terkadang yang sering didapati ini di dokter umum, pasiennya dengan gejala menyerupai DBD. Nah, demam berdarah kan dia dengan trombositopenia. Nah, pada lupus kan juga ada gejala gangguan hematologi, keterlibatan hematologi, bisa anemia, leukopenia, trombositopenia. Nah, pasien kadang datang dengan demam, kemudian trombositopenia, ya mungkin dengan ada manifestasi perdarahan wajar karena trombositnya kan turun. Nah, biasa dokter akan mendiagnosisnya sebagai DBD. Nah, tapi kembali lihatlah perjalanannya. Kalau misalnya itu sudah lebih dari 1 minggu, jelas nggak mungkin DBD lagi kan. Nah, pikirkanlah mungkin apakah ini suatu penyakit autoimun. Seperti yang saya bilang tadi, karena lupus itu penyakit 1000 wajah. Nah, jadi obati dulu, tangani dulu keadaan emergensinya, baru nanti bisa kalian rujuk. Kemudian mungkin yang mau saya sampaikan lagi adalah bahwa jika kalian mendapati pasien lupus yang sedang dalam pengobatan, kemudian mengalami kondisi yang butuh pengobatan kalian, misal anak lupus, dia kemudian mengalami diare. Nah, itu boleh kalian tangani dulu untuk diarenya. Ya, berikanlah dulu tata laksana awal untuk diarenya sesuai dengan rekomendasi. Kemudian nanti suruh pasiennya atau minta pasiennya untuk kontrol balik ke kalian untuk tahu apakah memang sembuh atau tidak diarenya. Kalau ternyata memang diarenya
berkepanjangan, baru kemudian kalian boleh rujuk ke tempat dia selama ini melakukan kontrol. Jadi bukan terkadang yang sering itu adalah dokter umum tidak berani untuk memberikan terapi penyakit-penyakit umum pada pasien-pasien lupus. Sebetulnya boleh, nggak masalah. Atau misalnya pasien lupus dia dengan demam, batuk pilek biasa, it's okay, tangani saja seperti biasa. Itu mungkin yang harus diketahui. Jadi boleh kok, ya. Kecuali misalnya nanti mensretnya udah seminggu nggak selesai juga, nah baru silakan rujuk. Kemudian juga saat menerima rujuk balik juga nggak apa-apa, karena pasien-pasien lupus itu kan dia bervariasi tingkat keparahannya. Kalau untuk yang dia hanya ringan, dia hanya membutuhkan steroid. Dia tidak membutuhkan obat-obat imunosupresan lain seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau hanya steroid itu kan ada di Vaskes tingkat 1 juga ada, ya. Nah, itu boleh diteruskan saja. Nanti sesuai dengan arahan dari dokter yang merawatnya sebelumnya. Ini mau bagaimana? Jadi boleh, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ya, cuman mungkin kalau untuk evaluasi bagaimananya, bolehlah sebulan sekali misalnya, atau 2 atau 3 bulan sekali pasiennya dikirim ke rumah sakit asalnya, rumah sakit yang dokter yang merawat dia sebelumnya untuk evaluasi. Nah, jadi hal-hal kondisi seperti ini tuh terkadang sudah sering kami lakukan. Contohnya seperti pasien kami ada yang di Nias. Jadi kan nggak mungkin dong pasiennya setiap bulan naik pesawat dari Nias ke Medan. Nah, jadi itulah yang kami lakukan kerjasama dengan dokter di tempat tinggal pasien, sehingga untuk memudahkan. Jadi upaya kita, tujuan kita adalah jangan sampai putus obat. Jadi tidak mengapa sih. Itu untuk pengobatannya seumur hidup atau seumur hidup? Itu untuk obatnya itu ada yang ini nggak dok? Yang obat yang dilarang buat pasien lupus gitu, yang kontraindikasi gitu? Pertanyaan yang baik. Nah, kalau untuk lupus, hindari memberikan imunomodulator. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menyebutkan atau mengapain merek tertentu. Cuma kalau dibilang imunomodulator mungkin yang contohnya seperti apa ya, bingung ya. Contohnya yang kayak Stimuno, Imunos, Imbus, H-booster. Nah, obat-obat yang seperti itu yang sifatnya untuk meningkatkan imunomodulator begitu tidak boleh diberikan pada pasien-pasien lupus. Gitu. Kenapa? Nah, tadi kembali ke asalnya bahwa lupus itu kan karena si prajuritnya ini sudah hiperreaktif. Kalau dikasih imunomodulator, dia akan semakin udah hiper, udah berlebihan. Bener, kita paksa. Ditambah lagi, bener. Jadi itu nggak boleh diberikan. Enaknya itu kalau gaji dok ya. Iya. Gaji dikasih bonus ya. Enak kasih bonus lagi ya, tahu-tahu dapat insentif lain lagi. Oke dok. Terus mungkin edukasi dok buat masyarakat tentang penyakit lupus ini dok. Nah, baik. Nah, mungkin kalau untuk edukasi, sebetulnya lupus itu bukanlah penyakit yang jarang. Cuman dia tidak terdeteksi karena kurangnya awareness baik dari kita tenaga medis ataupun dari masyarakat sendiri. Dokter udah banyak ketemu itu dok kasus itu? Banyak. Setidaknya setiap bulan itu ada penambahan 1 kasus baru. Setiap bulan dok? Setiap bulan. Itu yang terdeteksi ya. Maksudnya yang datang ke Adam Malik. Yang tidak ke Adam Malik kan mungkin lebih banyak. Nah, jadi itu bukan penyakit yang jarang sebetulnya karena tidak terdeteksi saja, ya. Nah, kemudian kalau untuk merawat pasien lupus sendiri, misalnya ini untuk yang sudah punya anak dengan kondisi lupus, jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, ini bisa diatasi, bisa dikendalikan. Yang penting kontrol teratur, berobat teratur, dan
Satu lagi mungkin yang lupa saya sampaikan adalah bahwa pada pasien lupus yang menjadi musuh utama mereka itu adalah sinar matahari. Karena sinar matahari itu akan membuat sel-sel tubuhnya menjadi autoantigen. Nah, jadi pasien-pasien lupus kendalikan diri, jangan kepengen banget main di luar. Ya, kalaupun harus main di luar jangan lupa pakai sunblock, sunscreen dengan minimal SPF 30. Ya, seminimal mungkin hindari terpajan matahari. Itu saja. Hidup sehat, makan sayur buah secukupnya, ikuti anjuran dokter, mudah-mudahan bisa. Oke, tadi tata laksana udah, edukasi udah, mungkin terakhir ya, preventif atau pencegahannya mungkin. Untuk pencegahan lupus sendiri tidak ada. Tidak ada. Karena tadi penyebabnya kita tidak tahu. Ya, jadi tidak ada pencegahan khusus untuk lupus. Seperti itu. Cuman mungkin kalau misalnya tadi itu wanita lupus yang sedang mengandung, sedang hamil, mungkin mencegahnya itu tadi mencegah supaya bayinya jangan sampai kenapa-kenapa, jangan sampai meninggal, pilihlah melahirkan di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai. Oke. Sangat informatif sekali ya dok. Terima kasih dok informasinya. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Untuk teman-teman jangan lupa like video ini dan komen. Jangan lupa juga subscribe. Nantikan video-video kami selanjutnya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.